Oke, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan mereview Bank OCBC NISP. Adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai perusahaan OCBC NISP, kemudian tampilan aplikasinya sendiri, kemudian kelebihan dari OCBC NISP dibandingkan dengan kompetitor yang lain, kemudian kekurangan yang ada di OCBC NISP, dan terakhir adalah biaya-biaya yang harus kita bayar untuk fasilitas yang kita dapatkan di OCBC NISP. OCBC NISP didirikan pada 1941. Namun pada tahun 2008 OCBC Singapura masuk sebagai pemegang saham pengendali pada OCBC NISP, sehingga oleh sebab itu OCBC NISP mempunyai fitur yang cukup canggih sebagai bank yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Seperti inilah tampilan yang namanya kartu OCBC Bank atau OCBC NISP saya. Jadi saya dapat dua kartu, yang berlogo Mastercard, yang berlogo GPN. Teman-teman bisa pilih salah satu, atau bisa dua-duanya, atau bisa tiga, sesuai dengan apa yang teman-teman checklist pada pendaftaran di aplikasi One Mobile-nya. Di sini saya ambil dua, yang tiga itu maksudnya kartu kredit ya. Di tampilan awal sendiri ada shortcut-nya atau jalan masuknya secara cepat. Di situ bisa transfer isi uang elektronik, kemudian QR Pay, kemudian tarik tunai, PIN transaksi, dan beberapa lainnya sebelum teman-teman bisa masuk menggunakan yang namanya PIN. Oke. Untuk masuk aplikasi sendiri kita harus menggunakan kata sandi. Saya belum mencoba beberapa cara yang masuk untuk OCBC NISP ini karena dia nggak memberikan penawaran untuk mengganti fitur selain dari masukan sandi. Ini adalah bagian tampilan berandanya. Yang pertama ada transfer, kemudian isi elektronik, kemudian transfer cepat, dan QR. Oke, dan di bawahnya memang kita dibuat memang kita mempunyai tabungan yang lebih dari satu mata uang. Di sini ada yang saya miliki. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada rupiah, ada yen Jepang, ada dolar Amerika, dolar Singapura, dan ada euro. Karena ditampilkannya lebih banyak. Oke, tampilkannya lebih sedikit maksudnya. Dan kemudian di bawahnya ada kewajiban jika teman-teman ada melakukan pinjaman ke OCBC NISP. Jika ditampilkan lebih banyak, maka akan lebih banyak lagi tampilan mata uang yang akan ditampilkan di berandanya, seperti rupiah, yen Jepang, dolar Amerika, dolar Singapura, euro, dolar Australia, kemudian China, Kanada, kemudian Swiss. Lalu dari Swiss ada pound sterling Inggris, kemudian ada Hong Kong, dan terakhir ada New Zealand. Jadi semua mata uang ini kita bisa beli dan jual dan simpan di OCBC NISP. Bagaimana cara membelinya? Yaitu kita harus membeli di hari Senin sampai Jumat dari mulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Itu bisa melakukan penukaran uang di situ. Jika teman-teman tekan salah satu mata uang tersebut, maka akan menampilkan saldo yang ada di mata uang tersebut. Kemudian jika ada reksadana dalam bentuk mata uang tersebut, di sini saya di mata uang rupiah saya ada uangnya segini, kemudian juga ada reksadana yang saya beli dalam jumlah 100 ribuan. Kemudian ada juga deposito di bawahnya, kemudian ada saving program saya nggak tahu, kemudian ada current account. Jadi masih banyak lagi fitur-fitur yang diberikan oleh OCBC NISP ini yang belum saya gunakan. Saya hanya menggunakan tabungan, falas, dan reksadana. Jika teman-teman klik diagram yang di kanan tengah itu akan ada tampilan
berapa komposisi uang, dan jika ada hutang ada komposisi hutangnya. Di sini ada beberapa mata uang yang saya simpan yang ada di OCBC NISP. Dan setahu saya juga di YouTube resminya mengatakan kita bisa tarik tunai di luar negeri, melakukan pembayaran di luar negeri dengan memotong mata uang yang sesuai dengan di luar negerinya di mana. Karena itu OCBC mempunyai kelebihan di bagian falasnya. Seperti itu, dengan menggunakan kartu yang namanya yang Mastercard yang punya. Oke. Jika teman-teman klik transfer akan ada tampilan seperti ini. Jadi ada dua pilihan di sini, transfer ke dalam negeri dan transfer ke luar negeri. Yang saya coba hanya transfer dalam negeri, dan yang di luar negeri sepertinya ada jadwalnya ketika teman-teman melakukan transaksi, karena ketika saya klik dia ada waktu tertentu. Dan di sini juga di dalam transfernya juga ada melakukan penjadwalan kapan akan dikirim dan siapa penerimanya, bisa lakukan otomatis ketika kita buat penjadwalannya. Tapi saya tidak akan menggunakan di sini. Untuk tampilan isi uang elektroniknya hanya ada 3 pilihan di sini. Kemudian klik ini lagi. Hanya ada 3. Yang pertama One Wallet yang dari OCBC NISP, kemudian Gojek dan OVO. Jadi kalau teman-teman untuk men-top up yang namanya Dana harus melalui Permata Bank. Seperti itu. Dan biayanya kemarin saya top up GoPay, dia 50.000, saya top up kenanya 52.000. Pada bagian transfer cepat ini adalah transfer yang menggunakan QR. Jadi ketika klik transfer cepat akan ada QR yang meminta uang, dan juga QR tadi untuk mengirim uang, dan QR yang meminta uang. Jadi teman-teman bisa minta uang dengan jumlahnya, dengan nomor rekeningnya, dan bisa di-share ke melalui berbagai aplikasi chat seperti itu. Di One Mobile OCBC NISP juga ada QR Pay. Jadi teman-teman bisa membayar untuk melakukan transaksi menggunakan barcode. Jadi seperti ini tampilan QRIS-nya. Jadi teman-teman bisa gampang untuk melakukan pembayaran yang menggunakan barcode. Selanjutnya kita akan memasukkan bagian garis 3 kiri atas itu. Ada beberapa tampilan yang cukup banyak pilihannya. Di sini ada transfer, tadi sudah bahas transfer kita, pembayaran dan pembelian, kemudian wealth management atau pengolahan kekayaan, kemudian transfer FX, kemudian refer a friend atau ngajak teman-teman, kemudian tarik tunai tanpa kartu debit online, dan layanan nasabah, keluar dan buka rekening baru. Oke. Pertama kita akan coba yang namanya pembayaran dan pembelian. Pada bagian pembayaran dan pembelian kita akan masuk ke pembayaran bill. Di sini cukup banyak pilihannya, ada listrik, telepon Telkompay, kartu KTA, handphone, tiket pesawat, TV berlangganan, asuransi, pinjaman, kereta api, air, rumah zakat, virtual account, perumahan, pajak pusat daerah, dan lain-lainnya. Pada bagian pembelian ada paket data, listrik, pulsa, isi ulang dan pulsa isi ulang, dan paket bundling. Kemudian kita akan masuk ke pengelolaan kekayaan. Pengelolaan kekayaan atau bahasa Inggrisnya wealth management adalah sebuah untuk investasi ya. Di sini ada beberapa cukup banyak pilihannya. Di sini ada reksadana. Ketika teman-teman buka reksadana, dia akan banyak tampilannya. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat itu banyak pilihannya. Ada Batavia USD balance, menengah, kemudian ya cukup banyak tampilannya, dan dia ini sudah berdasarkan resiko yang kita daftarkan.
Kemudian ini investasi portofolio yang kita punya. Kemudian wall management ini seperti informasi, nggak akan buka. Kemudian ini one retail SBN. Jadi untuk one retail SBN ini belum selesai ya, saya sudah mendaftar sepertinya, saya lupa. Kemudian ada SBN retail, kemudian ada obligasi sepertinya harus tunggu 3 kali kerja ya. Jadi saya sudah mendaftar tapi belum itu ya. Kemudian asuransi asuransi ini nggak jelas sih menurut saya, karena dia asuransi untuk rumah saja setahu saya. Kemudian itu dari yang namanya wealth management atau pengelolaan kekayaan. Kemudian kita masuk ke transaksi FX atau forex atau valuta asing. Jadi di sini hanya bisa melakukan yang namanya pada hari Senin Jumat jam 9 sampai jam 3. Kemudian kita bisa undang teman dan kita akan dapat uang cashback 50.000. Jadi katanya undang teman, kemudian pastikan buka rekening, pastikan teman Anda melakukan setoran awal setelah buka rekening, kemudian dapatkan cashback 50.000. Saya nggak tahu, mungkin ada syarat dan ketentuannya ini ya pastinya. Kemudian ada yang namanya kartu debit online. Jadi teman-teman bisa melakukan pembayaran. Di sini saya belum terlalu membutuhkan, jadi saya tidak. Kemudian ada tarik tunai tanpa kartu. Bisa menggunakan OTP atau QR. Dan kita bisa pastikan fitur-fitur di sini sudah berfungsi dengan baik karena ini OCBC NNSP dan kita melihat aplikasinya aja begitu canggih, yang bank-bank yang besar pun tidak ada yang seperti ini. Seperti itu untuk tampilan aplikasinya. Adapun kelebihan dari OCBC NNSP ini, yang pertamanya kita bisa transaksi falas. Kita bisa beli falas menggunakan handphone, kita bisa jual falas menggunakan handphone. Kita bisa melakukan transaksi falas di luar negeri tanpa ada biaya penukaran uangnya di sana. Kemudian kita bisa tarik tunai dan bayar menggunakan yang diambilnya adalah uang sesuai dengan mata uang kita yang ada, bukan berdasarkan uang rupiah kita. Sama saya pernah pengalaman, saya transaksi di luar negeri, kemudian saya menggunakan BCA dan yang dipotongnya itu ada biaya potongannya dari yang namanya penukaran uangnya. Dan yang kedua adalah di OCBC NISP ini kita bisa melakukan namanya transaksi reksadana. Transaksi reksadana yang saya lihat dari OCBC NISP nggak setengah-setengah kalau bisa dibandingkan dengan yang namanya Welma BCA dan beberapa aplikasi yang namanya tempat beli reksadana. Saya lihat bagus, mulai ada pendaftarannya, menganalisis profil resiko si pengguna, kemudian transaksinya, kemudian pelayanannya, keterbukaannya, transparannya, berapa dapat keuntungannya, jelas di OCBC NISP, nggak setengah-setengah dalam menangani wealth management atau transaksi reksadana. Kemudian juga di wealth management atau pengelolaan kekayaan juga kita bisa membeli obligasi dan SBN di satu aplikasi yang sama. Seperti itu. Jadi ini cukup bagus kalau menurut saya. Kemudian di OCBC NISP ini kita bisa yang namanya dapat 2 kartu.
Sebetulnya bisa 3 sih kalau teman-teman mau dapetin kartu kreditnya. Jadi ketika mendaftar, teman-teman dengan mudahnya bisa mendapatkan kartu kredit. Tentu kartu kredit bukan kartu debit ya, jadi harus bertanggung jawab menggunakannya. Ada biaya-biayanya dan ada penggunaannya, jadi harus bertanggung jawab. Dan ada yang kembali lagi ke kartu debitnya. Kartu debitnya ini ada duanya itu. Yang pertama yang menggunakan logo Mastercard, yang pertama GPN dan Mastercard. Jadi teman-teman bisa dapatin dan digunakan. Kemudian yang kelima ini saya nggak tahu kelebihan atau kekurangan, tapi pas waktu saya daftar itu nggak ada kartu tabungan karena saya daftarnya online, tapi ketika ngambil verifikasi saya ke kantor cabang karena takutnya nanti kartunya itu kesasar kemana-mana, karena kan saya jarang di rumah dan kantor pun sekarang lagi yang namanya work from home. Kemudian yang selanjutnya ada namanya QRIS. Yang namanya OCBC NISP juga mempunyai QRIS yang memudahkan kita untuk belanja, dan di fitur yang namanya OCBC juga punya namanya tarik tunai tanpa kartu, dan juga online menggunakan kartu online ya, kartu debit online ada juga. Seperti itu. Selanjutnya kekurangannya dari OCBC NISP enggak sebanyak dari keuntungannya ya. Jadi kekurangannya itu menurut saya yang pertama itu loginnya menggunakan kata sandi. Jadi harus mengetik kata sandi yang 8 angka tersebut baru bisa login, tidak ada ditawarkannya untuk fingerprint, dan juga yang namanya mungkin verifikasi wajah mungkin. Kedua adalah jika teman-teman verifikasi ke cabang cukup lama. Saya kira-kira ada 15 menitan mengisi dokumen dan melakukan banyak ya cukup lama lah untuk verifikasi. Karena saya kemarin takutnya kalau saya ambil kartu nanti kalau dikirim nanti nyasarnya kemana. Kemudian belum ada top up ke Dana, jadi belum bisa top up, harus melewati Permata. Adapun yang akan diskusikan di sini adalah biaya admin gratis jika uangnya di atas 1 juta. Tapi karena tabungan saya belum 1 bulan, jadi saya nggak tahu apakah yang namanya kena admin atau enggak, saya belum pastikan. Yang kedua, transfer antar bank. Transfer antar bank ini agak ambigu sih, karena ketika di aplikasinya katanya ada biaya 6.500, tetapi ketika saya cek rekening saya atau kan ada riwayat transaksi itu nggak ada potongannya. Ini kalau uang saya di atas 1 juta ya. Kemarin juga di bawah 1 juta juga nggak ada itu potongan adminnya. Potongan antar transfer banknya. Jadi saya belum tahu ini. Kemudian tarik tunai antar ATM berbeda saya belum coba karena saya belum coba menggunakan kartunya. Dan yang terakhir top up e-wallet saya kemarin top up GoPay, saya top up 5.000, kenanya 52.000. Demikian reviewnya, semoga bermanfaat, sampai jumpa.